Engkau luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kau hadir di sini. Kau hadir. Yesus. Roh Kudus perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Dia mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya minta jemaat untuk bernyanyi. Kita imani perkataan, kita imani lagu ini. Gak ada yang mustahil bagi Allah kita. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Amin. Bila Roh Allah tiada yang mustahil bagi orang percaya.
betapa hati kami bersyukur kepadamu Bapa. Pagi hari ini Engkau menghimpun kami bersama umat-Mu Tuhan, untuk kami datang berbakti, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu bagi kami. Keselamatan jiwa kami, pengampunan dosa kami di atas kayu salib, membawa hidup kami Tuhan, untuk boleh datang kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami anak-anak-Mu, untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menuntun kami, mengajar kami, untuk kami boleh tetap mengerti, memahami, bahkan mencapai tujuan Allah. Bahwa hidup kami terus Tuhan, untuk tidak hanya mengerti untuk hidup hari ini saja, atau untuk hidup di dunia ini saja, tetapi hidup kami adalah hidup bagi Yesus dan untuk kekekalan. Terima kasih Tuhan, dan turunlah urapan atas hamba-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita kepada Allah buat setiap berkat dan rahmat Tuhan, sehingga kita boleh ada di dalam kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Dan terima kasih buat kepercayaan dari Emak beserta Papi Mami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di hari ini. Kita sama-sama melihat judul kebenaran firman Tuhan kita, bersiap sedia ya, atau dikatakan tetap waspada ya. Bersiap sedia, kita buka ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-25. Bersiap sedia atau kata lainnya tetap waspada, Matius 25 ayat yang ke-13. Jika Bapak Ibu Saudara menemukannya, saya rindu untuk membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Ya, kita akan baca ayat ini 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan hari maupun, ya puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk bersiap sedia. Kebenaran firman Tuhan di dalam ayat ini terangkum di dalam satu perikop tentang gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, kita akan baca lagi atau melihat lagi satu ayat di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36. Matius 24 ayat yang ke-36. Ayat itu menuliskan bahwa tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, kalau kita hubungkan ayat ini dari pembacaan kita di awal tentang berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya, dan di sini pun diulang lagi tentang hari dan saat itu. Ya, di situ saya memberikan gradasi warna tentang tidak ada seorang pun ya, tidak seorang pun yang tahu. Nah, kalau kita melihat bahwa untuk apa kita bersiap sedia, sepertinya ini sebuah hal yang kontras ya, atau kontradiksi. Kenapa kita disuruh bersiap sedia padahal kita nggak pernah tahu kapan Tuhan itu datang. Ya, dikatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu. Nah, apakah ya hal itu menjadi percuma di saat kita bersiap sedia, di saat kita menanti-nantikan Tuhan? Apakah itu berarti percuma karena kita tidak tahu tentang harinya, tentang akan saatnya? Apakah itu akan menjadi percuma, atau apakah kedatangan Yesus kedua kali
sungguh misterius seperti pencuri. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang kedua ayat yang kita baca di awal tadi. Ya, apakah betul ya kedatangan Yesus yang kedua kali? Yang pertama kita peringati dengan hari Natal. Yang kedua kali apakah betul ya Tuhan Yesus datang secara misterius seperti pencuri? Ya, apakah kita percuma ya menanti-nantikan Tuhan atau bersiap sedia? Nah, kita akan melihat bahwa ada dua istilah yang dipakai tentang ya second coming ini, tentang kedatangan Tuhan. Yang pertama istilahnya adalah tentang day and hour ya. Istilah pertama day, the day and hour. Yang kedua adalah times and season. Nah, kita melihat bahwa dalam kedua ayat yang kita baca itu memakai istilah yang pertama, yaitu day and the hour ya, di dalam Matius pasal 24 ayat 36, baik juga dalam Matius 25 ayat 13 pakai istilah the day and hour. Bedanya apa? Nah, bicara tentang the day and hour, bicara tentang hari dan jam, tidak ada seorang pun yang tahu ya, tidak seperti ayat Matius 24 ayat 36. Tapi berbicara tentang times and season, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang di dalam kawanan gembalaannya Tuhan, kita pasti tahu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan tanda, ya, tanda-tandanya. Tapi bukan untuk kita ya mengira-ngira atau kita menebak-nebak tentang kedatangan Tuhan, ya. Ada banyak orang terjebak tentang istilah yang pertama ini. Sehingga kita melihat bahwa dalam catatan sejarah ada beberapa kejadian atau beberapa peristiwa di mana seseorang mencoba menebak dengan istilah yang pertama, the day and the hour. Dan semuanya itu salah, ya. Saya mencatat di sini ada beberapa. Di tahun 1666 ya, di London terjadi kebakaran besar seluruh kota. Dan di situ wartawan-wartawan yang meliput berkata bahwa inilah kesudahan akhir dunia. Karena apa? Karena menghubungkan dengan istilah atau angka yang tertulis di dalam kitab Wahyu 666. Terjadi di tahun 1666. Tapi ternyata yang meninggal atau yang tewas dalam kejadian itu hanya 10 orang. Lalu maju lagi di tahun 1910. Di situ merupakan tahun di mana komet Halley lewat melintasi planet bumi. Nah, ilmuwan berkata bahwa nanti ketika komet ini akan lewat setiap 76 tahun sekali, nanti dia akan menabrak bumi dan akan mengeluarkan gas beracun dan mematikan penduduk bumi. Itulah akhir dunia katanya. Dan terjadi tahun 1910, komet Halley pun lewat dan manusia tetap ada. Ya, lalu juga yang tidak kalah populernya di tahun 2012. Ya, sampai ada filmnya dan berbondong-bondong masyarakat menonton hal itu. Ya, lalu berkata bahwa 2012, 21 Desember 2012. Ya, dipakai dengan kalender suku Maya. Katanya kalendernya di tahun itu 21 Desember 2012 adalah kalender terakhir, ya, enggak ada hari selanjutnya. Diramalkan juga itu sebagai akhir dunia. Ya, sampai akhirnya film 2012 itu cukup signifikan ya dan memecahkan rekor ya untuk orang-orang yang menonton. Tapi ternyata juga tidak. Dan yang terdekat di tahun 2018 ada fenomena alam yaitu tentang bulan darah atau blood moon, dikatakan bahwa itu juga kedatangan Tuhan. Ya. Dihubung-hubungkan dengan Wahyu 6 ayat 11 sampai 12 ya, dihubungkan juga dengan Yoel 2 ayat 30 sampai 31 tentang tanda-tanda yang menyertai kedatangan Tuhan. Tentang matahari menjadi hitam seperti kantung rambut, lalu bulan menjadi darah, lalu bintang-bintang berjatuhan. Di tanggal 27 sampai 28 Juli. Bahkan satu surat kabar gereja pun menuliskan hal yang sama. Tapi ternyata tidak.
Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata tentang the day ya and the hour ini tidak ada seorang pun yang tahu. Dan orang-orang yang tadi, yang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun-tahun lalu itu adalah orang yang mencoba mengalahkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pun berkata tidak tahu, tapi dia tahu, ya, sehingga mengeluarkan ramalan-ramalan dan lain sebagainya. Tapi bagi kita orang percaya, bukan berarti kita percuma dalam bersiap sedia atau menanti-nantikan Tuhan. Karena apa? Karena kita mengenal istilah yang kedua, times and season. Memang tentang hari dan jamnya tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi mengenai waktu dan musimnya, Tuhan Yesus berkata bahwa akan ada tanda-tanda yang menyertainya. Tentu setiap dari kita ya mengerti tentang musim-musim, ya khususnya musim-musim buah-buahan. Ya. Contohnya musim mangga. Tidak perlu kita ya melakukan riset mangga ini matangnya pukul berapa, detik keberapa, ya. Atau mangga ini matang di pohon itu tepatnya hari apa, ya, bulan purnama kah atau apa, ya, sampai detil-detil segala macam tidak perlu. Yang kita tahu adalah kalau kita berjalan ya di satu daerah ini banyak mangga di sekeliling kiri dan kanan, kita tahu bahwa itu sedang musim mangga, ya. Tidak perlu kita melakukan riset, wah detik keberapa dia matang di pohon, ya di hari apa, bulan purnama dan lain sebagainya, tidak perlu. Ya, yang kita tahu ketika banyak penjual di kiri dan kanan, kita tahu bahwa itu sedang musim mangga. Begitupun buah-buahan yang lain. Nah, itulah yang menjadi tanda ya yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Tanda ya di dalam terjemahan asli Alkitab memakai istilah seperti orang yang menembakkan kembang api ya, menembakkan flare begitu. Mungkin biasanya di satu kapal pesiar yang mungkin ketika kompasnya atau ketika radarnya tidak nyambung ya akhirnya dia tersesat gitu kan di perairan luas, maka awak kapal itu akan menembakkan flare ke atas ya, yang tujuannya adalah supaya ada tanda ya dari radar pusat untuk mengetahui bahwa kapal itu ternyata sudah ada di titik mana. Apakah dia masih tetap on the track atau dia sudah kelewat jauh dari tujuannya. Nah, begitu juga tanda ya yang diberikan Tuhan mengenai waktu dan musim, itulah yang diberikan Tuhan supaya kita berjaga-jaga, supaya kita siap sedia, supaya kita tetap waspada. Ya, istilah atau pertanyaan pertama kita sudah lewat tadi ya, apakah percuma? Ternyata tidak percuma. Karena kita sebagai orang-orang percaya diberikan tanda yang sangat lengkap di dalam Alkitab supaya kita mengerti hari mana atau bila manakah Tuhan kita itu datang. Tapi pertanyaan kedua kita belum terjawab. Apakah kedatangan Yesus yang kedua kali sungguh misterius seperti seorang pencuri? Ya, ini banyak menjadi highlight atau timeline di mana-mana ya, di surat-surat kabar tentang Kristus datang seperti pencuri. Apakah demikian bagi kita orang-orang percaya? Ya, kita melihat kebenarannya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat pertama sampai 10. Ya, kita akan melihat dalam ayat ini apakah betul bagi kita sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua seperti seorang pencuri? Ya, Bapak Ibu Saudara mengikuti ya, saya akan membacakannya. Perikopnya berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 10. Di situ dikatakan bahwa tetapi tentang zaman dan masa, ya ini pakai istilah times and season. Saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, ya. Ini berbicara tentang surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Tidak perlu lagi ditulis. Karena apa? Karena tanda-tanda ya di surat-suratan Nabi semua sudah lengkap ditulis. Bahkan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga ditulis. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa aku tidak perlu lagi menuliskan. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya,
Kebenaran firman Tuhan berkata bahwa hari Tuhan datang seperti mencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jerakan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, dari perikop ini kita mengerti bahwa ada dua kalimat atau kata ganti orang yang dipakai di dalam perikop ini. Yaitu yang pertama adalah mereka, yang kedua adalah kamu. Rasul Paulus berkata bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, Yesus atau Paulus berbicara ini di depan jemaat Tesalonika. Dia berbicara tentang mereka yang hidup seperti orang-orang malam, mereka yang hidup di dalam kegelapan, maka hari Tuhan akan mendatangi mereka seperti pencuri. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kapan hari Tuhan mendatangi manusia seperti pencuri adalah di saat kita tidak bersiap sedia. Yang digolongkan dengan kata ganti mereka. Tetapi kalau kita mewakili dengan kata ganti kamu, yaitu anak-anak siang dan anak-anak terang, maka hari Tuhan tidak lagi mendatangi kita seperti pencuri. Wah, datang, tiba-tiba Tuhan datang. Tentunya seperti pencuri, nggak ada yang istilahnya kirim pesan dulu. Nanti malam saya datang ya, nggak ada Atau dia ketok pintu dulu, permisi saya mau masuk, nggak ada Tentu pencuri datang misterius. Hari dan waktunya misterius. Dan juga tiba-tiba. Nah, itu bagi orang-orang yang tidak bersiap sedia. Maka ketika pencuri, hari Tuhan itu datang seperti pencuri, maka yang terjadi kepada orang-orang yang tidak siap sedia, maka itu akan menjadi sebuah ketakutan besar, akan menjadi sebuah kebinasaan, dikatakan di dalam ayat yang ketiga dalam Tesalonika ini, akan menimpa. Mereka akan ditimpa oleh kebinasaan. Nah, tapi kalau kita hidup di dalam kesiapsediaan di dalam Tuhan, maka hari Tuhan tidak lagi mendatangi kita seperti pencuri. Karena apa? Karena kita memperhatikan tanda-tanda yang Tuhan berikan. Kita memperhatikan hal-hal apapun yang menjadi sebuah tanda yang Tuhan berikan buat orang-orang percaya mengenai tentang kedatangannya. Ada 7 materai yang nantinya akan dibuka. Ada 7 sangkakala yang nantinya akan ditiup. Yaitu menjadi sebuah tanda buat kita sebagai orang-orang percaya. Supaya hari Tuhan tidak mendatangi kita seperti seorang pencuri. Nah, berkaitan dengan istilah pencuri, kita hubungkan dengan ayat awal kita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kita mengerti golongan yang mana yang dikatakan mereka dan golongan yang mana yang termasuk kamu.
ya di dalam kitab Tesalonika tadi. Golongan mereka adalah golongan yang 5 gadis bodoh tadi. Dan golongan kamu adalah 5 gadis yang bijaksana. Nah, dari sini kita akan belajar. Kita harus siap sedia dengan apa? Ya, kita siap sedia dengan yang pertama dengan terus menghidupi firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam Matius 25 ayat pertama sampai ayat yang keempat, Alkitab menuliskan bahwa pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya. Hal pertama, kita siap sedia dengan apa? Dengan terus menghidupi firman-Nya. Kita melihat bahwa apa yang menjadi pembeda dari 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini adalah berkaitan tentang persediaan minyak, ya, atau persiapan. Kita melihat bahwa padahal 10 gadis ini, ya, di dalam tradisi orang Israel kuno dalam perkawinan, 10 gadis ini nanti yang akan mengiringi, ya, ketika mempelai pria ini datang. Makanya kita melihat dalam ayat-ayat ini ada orang yang mendahului, ya, akan berkata, mempelai pria datang, songsonglah dia. Lalu 10 gadis ini bersiap dan membawa pelitanya. Tapi biasanya, dan yang menjadi kebiasaan bagi orang-orang Yahudi kuno di sana, di dalam istilah perkawinan, di dalam masa perkawinan, adalah sang prianya biasanya datang terlambat. Ya, dan biasanya datang di malam hari. Makanya ketika dikatakan bahwa mempelai pria datang, songsonglah dia, semuanya langsung terbangun 10 gadis ini. Ya. Dan akhirnya yang tidak membawa persediaan minyak, dia panik. Aduh, gimana nih, minyak saya udah mau habis, ya, yang ada di dalam pelita itu. Dia tidak membawa persediaan. Padahal, ya, sebelum mempelai pria itu datang, tentunya ada pemberitahuan, ya, tentang dipilihnya 10 orang gadis ini untuk menjadi penghantar dari mempelai pria itu untuk menyongsong perkawinan. Tapi kita melihat bahwa 5 orang ini tidak menyiapkannya, ya. Dan sudah menjadi kebiasaan bahwa mempelai pria itu datang di malam hari. Dan nanti 10 pelita itu akan ditaruh, ya, berjejer di ruangan perkawinan, di mana ketika sang pria masuk, ya, dipimpin atau dihantarkan, lalu pelita-pelita tersebut ditaruh di ruangan tersebut. Tentunya sudah menjadi kebiasaan, tapi mereka menganggap bahwa hal itu sebagai hal yang remeh, ya, hal yang sepele. Mengapa di sini saya tuliskan bahwa siap sedia dengan terus menghidupi firman-Nya? Karena ada banyak, ya, di antara orang-orang percaya, ada banyak di antara anak-anak Tuhan, bahkan tidak sedikit hamba Tuhan, mengetahui isi kebenaran firman Tuhan, ya mungkin istilahnya udah hatam gitu, ya, udah ngelotok. Sampai dia merasa bahwa firman Tuhan ini kayaknya nggak ada lagi yang baru karena saya udah tahu semua. Sehingga tidak lagi menempatkan dirinya untuk menghidupi firman Tuhan. Dan akhirnya sama seperti 5 gadis yang bodoh ini. Dia ada di dalam masa penantian yang sama. Ya, tentu 10 gadis ini ada dalam masa penantian yang sama. Tentu setiap kita sebagai orang percaya ada dalam masa penantian yang sama. Tapi apakah kita menjadi golongan yang 5 gadis bijaksana ini atau 5 gadis yang bodoh? Adalah dengan kesiapsediaan kita. Dan ini gak bisa diwakilkan. Kalau dulu-dulu saya sering menemukan jemaat yang ada di sana, ya, sering kali istrinya datang ke gereja, tapi suaminya nggak pernah nongol, ya, kecuali event-event besar. Tapi persembahan ada, ya, nama suaminya ada.
Ya mungkin dipikir bisa dititip ya sama istrinya. Tapi keselamatan saya mau katakan dari tempat ini bahwa tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa dititipkan. Ya, jadi kalau kita mau menantikan Tuhan dengan siap sedia tidak bisa diwakilkan. Biarin aja istri saya yang pergi ke gereja. Saya lu capek hari Senin sampai Sabtu kerja. Minggu saya mau istirahat. Istri saya aja yang pergi. Toh juga persembahan dititip kok. Perpuluhan dititip kok. Bukan itu. Ya, permasalahannya bukan persembahan atau persepuluhan. Permasalahannya adalah kesiapsediaan kita. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak, mereka ada dalam masa penantian yang sama. Dan sama-sama membawa pelita. Ya, jadi artinya bahwa sama-sama menantikan kedatangan mempelai pria. Tapi ketika mempelai pria datang, di situ ada pemisahan. Karena apa? Karena 5 gadis bodoh ini tidak siap. Dia kebingungan. Ya, dengan persediaan minyaknya yang akan habis. Dia tidak merasa lagi penting untuk menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan saya udah tahu semua. Contohnya seperti ya pemuda yang bertemu dengan Yesus. Dia berkata bahwa sejak dari kecil saya sudah melakukan semua hukum Taurat. Apalagi yang kurang. Lalu Yesus berkata, pergi, jualah hartamu dan ikutlah aku. Di sini yang masalah bukan masalah hartanya banyak. Di sini yang jadi masalah adalah keterikatan dia terhadap hartanya. Ya, tidak salah dengan harta yang banyak yang dipercayakan Tuhan. Selagi kita melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak salah. Tapi ketika Yesus berkata seperti itu kepada pemuda yang kaya ini, dia langsung meninggalkan Tuhan. Dia pulang dengan sedih. Kenapa? Karena hatinya terikat, berpaut. Ya, di dalam Perjanjian Baru, Yesus selalu menyamakan dirinya atau membandingkan dirinya ketika dalam perumpamaan-perumpamaan dengan lebih banyak dengan mamon, ya, yaitu uang. Makanya kitab Matius berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Enggak terbalik, ya. Ayatnya tertulisnya seperti itu. Kenapa? Ya, seperti yang beberapa waktu yang lalu yang pernah saya kasih tahu tentang tentang ilustrasi, ya, jikalau kita pergi ke rumah ibadah, ya, nanti setelah jam ibadah kita pulang. Biasanya kalau kita nggak telaten segala macam pasti ada yang tertinggal, ya. Yang nggak selalu setiap minggu, tapi mungkin ada waktu-waktu tertentu di mana ada yang tertinggal. Nah, biasanya kalau yang tertinggal antara handphone dan dompet pasti balik orang itu. Tapi kalau yang tertinggal Alkitab, gak apa-apa wis titip di gereja. Ya, betul? Kebanyakan demikian, ya, tidak semua. Karena apa? Karena firman Tuhan yang mengatakan sendiri, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya kalau harta kita lakukan dengan firman Tuhan, ya, dengan kebijaksanaan Tuhan, ya, dengan mengikuti firman-Nya, dengan terus menghidupi firman-Nya, maka kita akan seperti 5 gadis bodoh ini, ya. Kita merasa bahwa saya ini ada di dalam penantian yang sama nih. Saya bawa pelita kok, menyala kok pelitanya, ya. Tapi dia nggak sadar bahwa minyaknya habis, ya. Ibaratnya semangatnya dalam mengiring Tuhan memang semangat, ya, tapi tinggal sejarah. Dulu, ya, 5 tahun yang lalu, dulu waktu 4 tahun yang lalu, waktu gereja dibangun dan lain sebagainya, wah saya ikut serta dan lain sebagainya, tapi dulu. Tapi dulu tidak menjadi sebuah present continuous. Ya, tapi menjadi past tense di belakang dulu. Ya, itulah yang membuat 5 gadis bodoh ini akhirnya terpisah ketika mempelai pria ini datang. Ketika mempelai pria ini datang dan dia ketika datang 5 gadis bodoh ini sedang pergi mencari minyak. Ya, minyak seringkali digambarkan dengan urapan Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus bisa dicari di mana-mana, ya. Tapi 5 gadis bodoh ini karena persediaannya akan habis, ya. Karena dia merasa bahwa wah, pelayanan saya enggak seger dulu, ya.
nggak sekeren dulu. Akhirnya dia cari di mana-mana, ya. Seperti 5 gadis bodoh ini. Dia berusaha cari di mana-mana minyaknya. Artinya apa? Dia merasa bahwa pelayanan saya nggak sehebat dulu. Saya kudu cari nih, gimana? Padahal yang penting adalah pengurapan Roh Kudusnya itu. Isi minyaknya. Jadi 5 gadis bodoh ini yang pergi meninggalkan ruangan, ya, yang pergi meninggalkan masa penantian dan mencari di mana-mana adalah gambaran anak Tuhan yang sudah tidak lagi merasa puas dengan firman Tuhan. Merasa bahwa kalau firman terus, emang makanya pakai firman. Akhirnya tidak merasa lagi puas atau dipuaskan dengan firman Tuhan. Satu yang menjadi saksian saya bahwa saya hidup dan tumbuh bukan di keluarga yang sampai seterusnya lengkap. Ya, Tuhan izinkan di waktu saya kelas 4 mama saya meninggal dan kelas 5 papa saya meninggal. Selepas dari papa saya meninggal itu saya harus meninggalkan rumah. Ya, keluar rumah. Karena apa? Karena saya memilih untuk mengikuti saudara-saudara dari mama saya. Di saat itu Tuhan memberikan saya hikmat sebagai seorang anak SD yang mungkin ya kurang pengalaman dan lain sebagainya. Tapi di saat itu saya mengerti bahwa Tuhan memberikan saya hikmat dalam hal memilih. Waktu itu saya disuruh pilih untuk ikut saudara papa saya dan ikut saudara mama. Dan saya memilih dengan tegas ikut saudara mama saya. Karena saudara mama saya itu hampir semuanya anak Tuhan dan saudara papa saya hampir semuanya tidak anak Tuhan. Ternyata keputusan itu tidak berhenti sampai di situ. Setelah saya memilih dan rumah yang saya tinggali adalah rumah dari keluarga papa, tentunya saya harus keluar dari rumah. Ya dirasa bahwa kamu kan sudah memilih pihak sana, jadi ya ikut sana aja, ya. Jadi akhirnya saya meninggalkan rumah dengan sambil bernyanyi ku tak membawa. Ya, tapi saya ingat di saat itu saya tidak lupa, ya masih ada sampai sekarang. Saya tidak membawa harta benda, ya, tidak membawa simpanan buku bank, perhiasan dari orang tua dan lain sebagainya. Tidak, ya. Tapi yang saya ingat di saat itu saya membawa Alkitab dari mama saya. Dan Tuhan memelihara sampai hari ini. Padahal saya tidak membawa apa-apa. Saya hanya membawa satu Alkitab, masih ada sampai sekarang. Dan saya merasa bahwa inilah kegenapan firman Tuhan, Matius 4 ayat yang keempat. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi apakah firman itu masih menjadi kepuasan buat diri kita sendiri? Buat diri kita masing-masing, tentu sebelah kiri dan kanan kita tidak mengetahui. Ya, yang sebelah kiri kanan kita tahu adalah kita ada duduk bersama mengikuti ibadah. Tapi apakah firman itu betul-betul menjadi kepuasan diri kita sendiri, ya, dan Tuhan yang tahu. Apakah firman itu betul-betul memenuhi hidup kita, menjadi kepuasan tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang pertama dari kesiapsediaan kita. Dan yang kedua, ya, kita harus terus menjaga hati dan pikiran kita. Amsal 4 ayat yang ke-23 tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu 1 Korintus 9 ayat 27 berkata bahwa aku melatih diriku dan menguasainya sepenuhnya. Supaya apa? Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mungkin ada banyak di antara kita yang berkata, oh saya kan bukan bagian saya memberitakan Injil. Loh, salah ya atau keliru lebih tepatnya. Karena kita Petrus berkata bahwa hiduplah sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai hamba-hamba Allah. Jadi setiap perbuatan kita dimanapun kita pergi dan berada, kita sedang mewakili, ya. Kita sedang menjadi ambasadornya Tuhan, ya, menjadi ambasadornya Injil Kerajaan Tuhan. Mereka nggak bisa melihat Kristus langsung,
ya, tapi melihat representasinya ya di dalam kehidupan kita. Walaupun ya Bapak Ibu Saudara merasa bahwa saya kan nggak nyampein firman Tuhan, saya kan nggak khotbah dan lain sebagainya, bukan bidang saya. Loh, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita hidup seperti ya sebagai hamba-hamba Allah. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa jangan sampai aku memberitakan Injil lalu aku ditolak. Karena apa? Tidak melatih diriku dan menguasainya sepenuhnya. Menjaga hati dan pikiran lagi-lagi. Ya, orang terdekat kita pun kadang tidak mengerti. Ya, yang mengerti hanya diri kita sendiri dan Tuhan. Apakah kita menjaga hati kita dengan tulus di hadapan Tuhan? Menjaga pikiran kita lurus di hadapan Tuhan dalam keseharian kita. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara tidak berdiri di altar mimbar dalam ibadah. Tapi setiap tindakan, setiap pujian, ya setiap perbuatan Bapak Ibu Saudara di tempat usaha, di tempat pekerjaan, ya di kampus, di sekolah, itulah Injil yang berjalan. Orang-orang sering katakan bahwa itulah kitab yang ke-67. Ya. Kalau kitab 67-nya ditolak, 66 kitabnya ini percuma disampaikan. Ya. Karena kitab ke-67 ya, atau kalau dalam istilah sepak bola orang ke-12-nya sudah ditolak. Ya, jadi di saat kita berada, dimanapun kita berada, disitulah kita menjadi suratan yang terbuka, kata kitab 2 Korintus. Kita dapat dibaca dengan banyak orang. Tentu orang nggak membaca dalam diri kita, wah ada Matius 2, ada Matius 8, enggak. Ya, tapi setidaknya mereka ngerti bahwa oh si engkau ini, si Inci ini, ya si ibu ini anak Tuhan. Kenapa? Jadi berkat. Ketika jadi berkat, akhirnya orang-orang ya pengen tahu dia sebetulnya agama apa sih, sebetulnya dia anak Tuhan atau dia orang mana dan lain sebagainya, menimbulkan rasa penasaran. Tapi kalau sebaliknya, ya kedatangan dan kehadiran kita justru malah membuat orang, wah lebih baik kayaknya dia nggak usah ada deh, lebih baik. Nah itu namanya sebaliknya. Ya, menjaga hati dan pikiran kita tetap tulus dan lurus, memang ya dipercayakan kepada kita untuk menjaga hati. Tapi dengan kebiasaan kita, dengan keahlian kita, dengan setiap yang kita miliki sebagai manusia, kita tidak akan terus bisa lurus, tidak akan terus bisa tulus. Kita perlu yang dinamakan pertolongan kuasa Roh Kudus. Karena Yohanes 16 ayat 13, waktu Yesus hendak menuju salib, dia berkata kepada murid-muridnya sebelum menuju Taman Getsemani, dia berkata bahwa apabila Roh kebenaran itu datang, ya, apabila Roh Kudus itu datang, penolong yang lain itu, ya, Parakletos yang akan memimpin kamu menggantikan aku, itu datang, dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi bukan karena kebiasaan kita, bukan karena kuat dan gagah kita atau track record kita punya pendidikan S1, S2, S3 dan lain sebagainya, keahlian kita di bidang sesuatu apapun, bukan soal itu, tentang menjaga hati dan pikiran. Tapi dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, maka yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ya sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebelum menutup kitabnya di dalam 1 Korintus. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat ini sering dikutip ya untuk pelayan pekerjaan Tuhan, untuk ibadah-ibadah pelayan dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bukan soal giatnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena apa yang menjadikan tidak sia-sia bukan soal giatnya. Giat mungkin ada banyak orang di luar sana lebih giat. Bukan soal giatnya.
Tapi adalah sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Bukan soal giatnya, tapi harus giat, ya. Karena kalau 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Ayat itu ditujukan kepada setiap pekerja, ya, setiap orang-orang yang bekerja. Lakukan untuk Tuhan, bukan di saat Tuhanmu ada. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa yang lebih penting bukan soal giatnya, tapi persekutuan dalam Tuhan. Percuma kita melayani setiap minggu, percuma kita ada terus bersama di dalam ruangan ibadah, kalau kita tidak ada dalam persekutuan dalam Tuhan. Ya, kita tidak terus menghidupi firman Tuhan, kita tidak menjaga hati dan pikiran kita untuk terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya. Maka ayat ini tidak akan berlaku, jeripayamu tidak sia-sia. Karena yang penting di dalam ayat ini adalah di saat kita ada persekutuan di dalam Tuhan. Dan yang menjadi kerinduan kita atau yang menjadi tujuan kita adalah di dalam ayat ini, ya, 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, jeripaya kita tidak akan sia-sia kalau kita membangunnya dengan material-material atau benda-benda yang tidak hangus dibakar. Ya, tidak hilang. Dikatakan di situ, ya, kayu, rumput kering atau jerami, ketika api datang, tentunya semuanya akan hilang, hangus dibakar. Ini tentang bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga motivasi kita. Seperti minggu lalu Bapak Gembala katakan tentang Hizkia, 15 tahun yang dipercayakan Tuhan dibuat sia-sia. Ya, bukan lagi jeripayamu tidak sia-sia, tapi memang sia-sia beneran. Karena apa? Karena tidak menjaga hati dan pikirannya dikuasai dengan Roh Kudus dan tidak lagi menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya seperti 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, Bapak Ibu Saudara lihat di gambar ini, ya, ini gambaran dari pengiringan orang percaya, ya. Jadi di dalam Matius 25 itu ada perumpamaan tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, lalu perumpamaan tentang talenta, lalu perumpamaan tentang kambing dan domba. Ya, perumpamaan kambing dan domba itu bicara tentang orang luar, ya. Kambingnya, Yesus berkata bahwa aku datang, domba aku tempatkan sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Ini bicara tentang orang percaya dan orang yang tidak percaya. Tapi bicara lebih dalam tentang orang percaya, kualitasnya adalah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kita melihat, ya, apa yang menjadi perjalanan 5 gadis bodoh ini. Yang 5 gadis bodoh ini dia tidak masuk, ya, dia ada di luar di saat mempelai pria itu datang, ya. Kitab Wahyu, ya, dikatakan bahwa ada perjamuan kawin anak domba ketika Yesus datang. 5 gadis bodoh ini di luar. Yesus berkata bahwa enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Padahal pelayanannya udah hebat, ya. Pelayanannya sudah mungkin bertahun-tahun dan lain sebagainya. Tinggal di luar. Karena apa? 5 termasuk dalam kategori mereka di dalam 1 Tesalonika tadi. Mereka akan kaget kedatangan Tuhan akan seperti pencuri. Loh, kok Tuhan gak bilang-bilang? Padahal tanda-tandanya ada. Ya, jadi 5 gadis bodoh ini tinggal di luar, sedangkan 5 gadis bijaksana ada bersama-sama dengan mempelai pria Kristus Yesus Tuhan kita ada di dalam. Lalu selanjutnya 5 gadis bijaksana ini akan disingkirkan, ya. Wahyu pasal 12 di situ tertulis bahwa dalam kesusahan yang besar 5 gadis bodoh ini akan disingkirkan dengan sayap burung nasar. Tapi 5 gadis bijaksana ini akan disingkirkan dan 5 gadis bodoh akan tetap tinggal untuk melewati masa antikristus. Lalu 5 gadis bijaksana dia akan diubahkan
Karena apa? Karena disingkirkan, tidak mengalami kematian. Tapi 5 gadis bodoh ini, dia mati di masa antikris, lalu dibangkitkan. Lalu menuju kerajaan 1000 tahun damai. Tapi apa bedanya? 5 gadis bodoh ini dalam kitab Wahyu pasal 7 berkata bahwa dia adalah orang yang banyak ya, yang mencuci keselamatannya dengan darahnya sendiri. Jadi bukan darah Yesus yang menyelamatkan lagi. Tapi adalah dia harus membayar keselamatannya dengan darahnya sendiri di masa antikris. Karena apa? Masuk ke dalam golongan gereja, atau sering dipakai istilah dengan gereja tidak sempurna. Gereja sempurna disingkirkan. Biarlah kita semua yang ada di pagi hari ini mau menjadi golongan sebagai gereja yang sempurna. Menjadi 5 gadis bijaksana sehingga kita tidak mengalami kedatangan antikris, tetapi Kristuslah yang memerintah di dalam kehidupan kita, dari hati, pikiran kita, dan kita terus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup Alkitab kita bersama-sama. Biarlah kuasa Roh Kudus dan kuasa firman itu boleh memerdekakan kita. Kita boleh terus ya menjadi orang-orang yang dimerdekakan, menjadi orang-orang yang terus dipakai Tuhan, menjadi orang-orang yang terus menjadi berkat, sehingga kita lewat dari masa kesusahan besar, masa antikris itu, karena Tuhan meluputkan kita menjadi gereja sempurna. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, lagi katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Biarlah setiap kita boleh menghampiri Tuhan bagaikan tanah yang kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, tak usahkan engkau. Kami rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Dia datang memulihkan jiwa, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
berdiri, naikkan pujian ini kembali dari awal. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, takkan kuasa Roh mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkan, biarlah kuasa Roh Kudus terus boleh mengalir terus Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus dalam setiap hati kami Tuhan, dalam setiap pikiran kami Tuhan. Kuasa-Mu Roh Kudus, Engkau memenuhi hati kami ya Tuhan, supaya Roh Kudus tetap mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus dan firman-Mu boleh bekerja dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh menjadi kesaksian, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Engkau senantiasa menolong kami sidang jemaat Tuhan, di dalam kami beribadah di rumah Tuhan, baik di rumah mereka masing-masing. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dikuatkan kami di dalam kami mengiring Engkau, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Kau memberkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami percaya apa yang menjadi doa kami, apa yang menjadi keperluan kami, Tuhan senantiasa menolong dan memberkati ya Tuhan. Terima kasih biarlah firman-Mu, Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, segala keperluan kami sidang jemaat Tuhan, tiap-tiap keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan kami percaya Engkau menolong kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Setiamu buat hadir-Mu di tengah-tengah tiap-tiap kami.
baik ada di ruangan gereja, ruangan doa, dan dimanapun umatmu berada mengikuti ibadah ini. Turunlah berkat Tuhan, rohani, jiwa, dan jasmani, supaya di dalamnya namamu dan firmanmu dimuliakan. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan, lemah dikuatkan. Tuhan menolong tiap-tiap perencanaan, berkat-Mu tiap-tiap kami semua. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk kesenangan-Mu. Apabila kami sebentar pulang, Tuhan besertalah dan lindungilah semua kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami selalu aman, nama-Mu dibesar. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan.